Halo, di sini Muhammad Irfanuddin dari angkatan 4 SMP ITA Hikmah The Warrior. Kalau kalian tahu. Di sini hari ini saya sedang menyelesaikan masa studi saya di Universitas Brawijaya di jurusan Fisika. Oke, hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi terkait dengan pemuda muslim milenial. Nah, tapi sebelumnya, apakah kalian tahu apa arti kata ini? Disrupsi. Yaitu di mana zaman ketidakjelasan, zaman di mana teknologi berkembang pesat, sangat cepat, dan di sanalah terjadi ketidakjelasan. Yang biasanya manusia itu melakukan 90% dari semua kegiatan itu dengan manual, hari ini akan berubah menjadi otomatis semua. Mulai dari membuat kopi, mulai dari membajak sawah, mulai dari bekerja atau apapun itu menjadi otomatisasi. Di mana kuncinya adalah mesin. Penemuan mesin sangat luar biasa hari ini. Semuanya sampai hal terkecil pun bisa menggunakan dengan mesin. Dan itulah yang mendorong era disrupsi ini lebih pesat lagi. Salah satu tandanya adalah berkembangnya pesat teknologi. Dan dunia pekerjaan akan tidak menggunakan tenaga lagi, tapi menggunakan mesin. Banyak sekali, contohnya adalah pabrik rokok. Pernah dengar teman-teman bahwa banyak sekali terjadi PHK karena era disrupsi ini. Pabrik rokok sekarang tidak menggunakan pekerja-pekerja lagi, manusia ngelinting dewe, tidak, tapi sekarang menggunakan mesin, di mana produksinya menjadi lebih banyak dengan biaya yang lebih kecil. Coba kita bayangkan apabila pabrik rokok memperkerjakan 100 orang untuk membuatnya, itu katakanlah membutuhkan 100 juta, 1 juta per orangnya. Tapi dengan mesin 100 juta harganya, bisa berkali lipat produksinya, dan mesin tidak akan capek, ya kan teman-teman? Oke, itulah yang menjadikan era disrupsi ini menjadi luar biasa. Disokong dengan mesin, kemajuan teknologi, dan juga satu lagi, dunia maya. Dunia maya hari ini sangat pesat. Orang-orang mengira bahwa dunia maya itu menjadi suatu yang real, dan bahkan kehidupan itu menjadi bukan real. Jadi seolah-olah dunia maya itu menjadi sebuah keseriusan, dan dimana inilah duniaku, dunia baruku gitu kan, dan mengabaikan dunia yang hari ini. Itulah namanya era disrupsi ya. Oke, lanjut di era disrupsi yang akan berkelanjutan sampai masa depan nanti akhir. Nah, akan juga terjadi yang namanya bonus demografi. Apakah yang dimaksud dengan bonus demografi? Bonus demografi adalah di mana masa-masa produktif, umur-umur produktif ini lebih banyak daripada orang yang tidak produktif. Contohnya di apa? Jadi kalau kita pelajari bahwa umur produktif itu adalah di masa muda. Di masa ya katakanlah 15 sampai 20 hingga 40 tahun. Itu adalah masa-masa produktif di mana kita sebagai kaum muda akan berperan penting di sana. Nah, di tahun 2030 sampai 2040 kita akan mendapatkan masa-masa itu, katanya Pak Jokowi gitu kan. Jadi di masa-masa kalian di umur 20, masaku juga mungkin nanti di sekitar 10 tahun lagi, berarti umurku 30, itu akan menjadi masa di mana bonus demografi ini kita akan raih. Dan bonus demografi ini juga bisa menjadi suatu kecelakaan atau musibah, di mana apabila pemuda-pemudanya ini tidak bisa memanfaatkan masa itu menjadi masa yang benar-benar produktif. Contohlah Jepang. Jepang itu 1945 kalah perang, biayanya sangat tinggi. Nah, di masa sulit itu Jepang bisa bangkit ketika dibom. Apa katanya? Kaisar Jepang mengatakan, berapa guru yang kita punya, berapa sumber daya manusia yang kita punya. Dia langsung bangkit lewat situ, lewat apa? Pendidikan, keilmuan. Itulah yang bisa menyelamatkan kita nanti di era disrupsi. Dan bonus demokrasi pemuda ini harus kuat. Kuat di bidang apa? Segala bidang. Ekonomi, ataupun teknologi, ataupun persenjataan, semua harus kita kuasai. Dan tentunya kuncinya adalah pemuda. Karena nggak mungkin lagi kita mengandalkan orang-orang tua lagi. Bung Karno pernah berkata bahwa beri aku
1000 orang tua akan akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi Bung Karno bilang bahwa beri aku 10 pemuda, 10 saja bisa mengguncang dunia. Nah, ini berarti kan power dari pemuda ini sangat luar biasa. Nah, lalu apa sih yang bisa dilakukan oleh generasi milenial seperti kita gitu kan? Loh, terus pemuda ini perannya apa, Mas? Terus oh iya, kalau demografi sudah seperti ini, terus era disrupsi, terus kita akan mendapatkan bonus demografi, apa sih yang akan kita lakukan gitu kan? Apa yang kita lakukan itu adalah bagaimana generasi muslim milenial itu bisa berperan aktif di antaranya. Lah, bagaimana caranya berperan aktif di sana gitu? Seperti yang kita tahu bahwa hari ini kita menjumpai di mana kondisi dunia itu carut marut, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, kondisi teknologi yang juga perang antar Amerika dan juga Cina. Kalau teman-teman baca, jadi sekarang ini ada perang dagang antara Amerika dan juga Cina, di mana perang dagang ini akan selalu bergulir hingga siapa nanti penentu rajanya. Dulu Amerika yang menjadi nomor 1, tapi sekarang dominasi itu dikalahkan oleh Cina, di mana ya kita tahu lah di Indonesia banyak sekali produk-produk Cina yang beredar. Nah, lalu peran dari mahasiswa lagi, pemuda muslim itu apa? Pemuda muslim yang milenial. Kata milenial itu kan lebih kita mudah kita pahami dengan teknologi. Milenial itu adalah ya orang yang lahir di atas 2000 gitu kan, yang akrab dengan teknologi, yang akrab dengan semua perubahan gitu kan. Jadi di generasi milenial ini kita tidak bisa menggunakan cara-cara yang lebih dahulu. Contohnya adalah ketika kita paling simple belajar aja. Sekarang belajar itu kita tidak hanya di kelas ya kan. Sekarang kita belajar di rumah menggunakan handphone kita, menggunakan ya kuota atau menggunakan sosmed, YouTube mungkin. Nah, itu juga bisa menjadikan gratis. Dan gratis itu yang menjadikan guru sekarang itu kayak ibaratnya, oh aku seperti guru ini apa sih perannya gitu kan. Karena guru sekarang bisa digantikan dengan YouTube, dengan internet, dengan apapun. Nah, jadi peran kita adalah menjaga identitas sebagai muslim. Identitas yang seperti apa gitu kan. Seperti yang diketahui bahwa kita bisa belajar dimanapun ya kan. Guru mungkin ya hanya di kelas gitu. Kita belajar di pengalaman, kita belajar di segala aspek, di dunia maya, di YouTube, di Facebook mungkin atau di apapun. Itu kita bisa menjaga identitas muslim, di mana identitas muslim adalah satu, akhlak dan juga beradab. Kenapa? Kita tahu hari ini di dunia maya seringkali adanya bullying. Hari ini sering adanya kalau bahasa kerennya itu lok-lokan gitu kan. Terus ya maki-makian, terus beda pendapat langsung gini. Nah, itu bukan identitas sebagai muslim. Kata-kata kotor kayak rusopo, menghina di sosmed, itu sekali lagi itu bukan identitas sebagai muslim. Makanya di peran pemuda muslim di millennials ini, di era millennials ini adalah menjaga identitas kemuslimannya, identitas akhlak baik, identitas santun dalam bersosmed, identitas pinter, dan juga satu lagi mungkin adalah ketika kita menggunakan sesuatu dengan online, kita harus dengan bijak, dengan ilmu. Dan salah satunya adalah yang kita tidak boleh tinggalkan itu adalah berdakwah gitu. Salah satu sarana dakwah ke depan itu adalah sosmed. Jadi teman-teman, kalian semua yang punya sosmed punya beban moral, punya suatu tanggung jawab moral untuk dakwah lewat sosmed. Gimana caranya Mas gitu kan? Nah, simpel saja, posting misalkan nih teman-teman punya Instagram dengan pengikut katakanlah 5.000 lah ya, 5.000 pengikut. Kalian posting satu kebaikan di sana, 5.000 orang melihat, ya enggak? Apalagi orang yang followersnya banyak. Di situ peran seorang muslim. Ambil peranmu dimanapun kalian berada.
Kamu bisa menjadi ekonom muslim, kamu bisa menjadi seorang pakar muslim, kamu bisa menjadi seorang politikus muslim, yang dimana setiap rapat kalian awal itu bisa membacakan doa, boleh membacakan tilawah sebelum memulai organisasi, seperti itu. Contoh simpel di kehidupan, peran kalian itu apa gitu kan. Ambil peran kalian hari ini, tentukan peran kalian. Ketika kalian sudah menentukan peran kalian, oh aku ingin menjadi seorang politikus muslim, yang dimana setiap rapatku akan kuhiasi dengan bacaan doa terlebih dahulu, Quran. Aku pengen menjadi ekonom muslim, dimana ekonom-ekonom ini akan berkiblat kepada muslim. Hari ini ekonomi dunia itu seringkali di komunis, terus demokratis. Nah, ekonom muslim itu nggak ada. Coba lihat bank-bank itu. Ya, kita ingin di sini yang menjadi nanti kuliah di ekonomi ataupun menjadi pakar ekonomi itu menjaga identitas kemuslimannya. Mungkin itu. Sekali lagi, ambil peranmu. Kita tunggu di episode berikutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.